Lumen nomor 11.885, 18 Februari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ragi Orang Farisi dan Ragi Herodes. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 14 dan 15. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah peristiwa penggandaan roti, yaitu ketika Yesus memberi makan 4.000 orang dari 7 roti dan ikan-ikan kecil, para murid memiliki kecemasan baru karena mereka sudah tidak punya roti selain sebuah roti saja yang ada dalam perahu mereka. Pada saat seperti itu, Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya untuk waspada dan berhati-hati terhadap ragi orang-orang Farisi dan Herodes. Ragi itu dicampurkan ke dalam adonan untuk memakarkannya supaya dapat dinikmati kelembutannya. Roti yang dibagikan Yesus untuk 4.000 orang itu memberikan sukacita dan mengenyangkan mereka. Mengapa Tuhan Yesus harus memperingatkan para muridnya seperti itu? Orang-orang Farisi menghayati hidup keagamaannya penuh dengan kemunafikan. Apapun yang mereka lakukan, tujuannya hanya supaya dilihat orang dan dipuji. Sementara Herodes dengan kuasanya mempengaruhi orang banyak untuk patuh pada perintah-perintahnya. Saudara-saudari terkasih, lebih lanjut, Tuhan Yesus menegur mereka sebab mereka mengira
perkataan Yesus itu untuk merespons kalau mereka tidak punya roti. Mereka ternyata tidak mengerti dan mereka tidak tergugah pikiran dan hatinya setelah melihat dan menyaksikan mujizat penggandaan roti yang mengenyangkan 5.000 dan 4.000 orang itu. Kalau kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tegur Yesus kepada mereka. Pengalaman Yesus yang memiliki kuasa dan hati yang pemurah dengan memberi makan orang sebanyak itu tidak memberikan dampak apa-apa kepada mereka, sekalipun mereka mengalami hal itu secara langsung. Mereka bisa menjawab dengan baik, tetapi hati mereka tidak diubah dan disadarkan akan kealahan Yesus yang sanggup menjadikan segala sesuatu baik, mendatangkan sukacita dan mengenyangkan orang yang lapar. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang mengikuti Yesus itu masih terpesona dengan contoh hidup keagamaan dari orang-orang Farisi serta kekuasaan Herodes. Mereka tidak melihat dengan baik apa yang sudah dikerjakan oleh guru mereka, Yesus. Mereka diingatkan oleh Yesus agar mereka jangan terpengaruh oleh pesona palsu dan hidup penuh kepura-puraan yang dicontohkan oleh orang-orang Farisi atau oleh kuasa Herodes yang mencari ketenaran dan pengaruhnya sendiri. Ini bukan lagi masalah roti, melainkan masalah kehidupan beragama yang baik dan benar. Bahwa para murid harus menjauhi sikap munafik dan semangat palsu mementingkan diri sendiri saja. Mereka harus menemukan ragi yang baik yang sesuai dengan manfaatnya untuk menyatu dengan adonan, tetapi ragi itulah yang membuat roti mengembang dan enak untuk disantap. Para murid harus melihat dan mendengar Yesus yang telah memberi contoh baik, peduli pada mereka yang membutuhkan. Bukan saja peduli, melainkan juga memiliki bela rasa untuk memberikan apa yang paling mereka butuhkan. Tuhan Yesus mengatakan, sudah 3 hari mereka itu mengikuti aku. Kalau mereka kusuruh pulang, mereka akan rebah di jalan. Ada juga dari mereka yang datang dari tempat yang jauh. Lalu Tuhan Yesus menggandakan 7 roti dan mereka itu makan sampai kenyang. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang. Saudara-saudari terkasih, terkadang kita ini menjadi orang-orang seperti para rasul Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi Kristen lama. Kita aktif dalam kegiatan liturgi gereja. Kita mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya dalam khotbah. Kita mengikuti renungan di lingkungan gereja kita masing-masing. Kita juga rajin mendengarkan renungan ini setiap hari. Sayangnya, dampaknya untuk kehidupan nyata tidak ada.
saya tidak sedang menghakimi siapapun. Bisa jadi ada di antaramu yang memiliki mati rasa seperti para murid Yesus. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Inilah teguran untuk kita, untuk saya, dan untuk Anda. Apakah dengan merenungkan Injil Yesus, hidupku diserupakan dengan hidup Yesus? Memiliki perasaan dan pikiran yang ada pada diri Yesus? Apakah aku berbelas kasihan untuk orang yang membutuhkan aku? Atau sebaliknya, hanya pamer hidup saleh dalam kemunafikan seperti orang-orang Farisi? Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita supaya kita menjauhi hidup yang dipenuhi dengan kepura-puraan dan mulai menata hidup kita seperti Tuhan Yesus yang memiliki hati untuk membahagiakan sesama kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menjalani hidup kekristenanku seperti teladan Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tidak hanya puasa menerima berkat dan anugerah-Mu, melainkan supaya kami hidup penuh tanggung jawab dan dengan sabar berusaha melakukan karya-karya baik yang dapat membahagiakan sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.